Pak, Oke, gimana? hari ini Bagaimana pendapat i- Pak Prai mengenai pelegalan miras di beberapa tempat? Miras. Gimana nyanyinya? Miras Santika Tika. Apakah maumu? Nah, itu kan sudah jelas kata Bang Roma. Miras itu nggak boleh. Kenapa harus ada dilegalkan di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Awalan qabla kulli syai'in hayya naskuru ila Allah allazi qad ata'na nimah wa hidayah hatta nastati an najtami'a fi makan fil fasal al online al mubarak. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina allazi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur aw ila syiratil mustaqim. Taif haflal karim, kaifa halukum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bi khair walhamdulillah. Tayyib, asa ayakuna yakni sihah wa afiyah. Pak, gimana? Oke, hari ini Bagaimana pendapat Pak Prai mengenai pelegalan miras di beberapa tempat? miras. Gimana nyanyinya? Miras Santika Tika. Apakah maumu? Nah, itu kan sudah jelas kata Bang Roma. Miras itu nggak boleh. Kenapa harus ada dilegalkan di Indonesia? Dimarah Bang Roma nanti. Iya apa ya? Ya itulah negara Indonesia itu unik ya. Sesuatu yang sudah jelas dilarang oleh agama itu kok kemudian dilegalkan. Itu apa nggak mencari masalah baru? Kenapa harus banyak masalah lagi, ditambah lagi dan lagi? Atas dasar apa melegalkan minuman? Apa alasannya? Siapa? Arini. Ekonomi. Nah, ekonomi yang nggak bisa kalau kemudian alasannya ekonomi. Indonesia itu toh negara yang kaya raya, banyak rempah-rempah, banyak padi, banyak cabai, banyak kunyit, banyak beras. Kalau kemudian alasan ekonomi yang nggak masuk akal, ya kan? Karena ya sudah apa ya? Begini, kembali lagi ke bagaimana negara itu ada, ke sejarah bahwa Indonesia itu ada apa? Ya tidak lepas dari adanya faktor agama. Nah, Indonesia itu kan mayoritas adalah agama Islam. Kalau kemudian itu dilegalkan, bagaimana? Yang sesuatu yang dilarang oleh agama kemudian dibolehkan. Ya jelas merusak tatanan agama yang ada di Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan di sana bahwa ada 5 agama, salah satunya Islam. Islam melarang adanya minuman keras. Mungkin agama lain juga melarang minuman keras. Berarti tidak sejalan dengan aturan yang ada di agama. Makanya segala sesuatu yang dilakukan di dalam negara itu harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitulah. Kalau saya pribadi ya nggak setuju lah. Lebih baik yang dilegal itu adalah minuman-minuman hasil kreasi ibu-ibu rumah tangga, misalnya apa, jahe kencur. Kalau untuk menghangatkan tubuh kan jahe itu kan luar biasa, mengurangi COVID.
Kalau minuman keras kan justru COVID itu akan mudah datang karena daya tahan tubuhnya kan nggak kuat orang mabuk itu kan. Buktinya beberapa hari yang lalu ada yang menembak 3 warga sipil karena mabuk minuman keras. Nah, begitulah akibatnya gitu loh. Artinya banyak mafsadatnya, mudorotnya. Al-ahzu bil jadidil aslah. Jadi ambillah sesuatu itu yang sifatnya aslah, manfaat. Yaitu tentunya harus ditimbang ulang, dipikirkan ulang kalau kemudian Indonesia ataupun siapapun itu melegalkan miras gitu. Dan tentu tidak baik. Dan tentu kita sebagai agama orang muslim harus menolak keras tentang pelegalan minuman keras di Indonesia. Karena tidak sejalan dengan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu kan innamal khamru wal maisiru ritsun min amali sayatin. Jadi ya khamar, maisir, judi itu kan ritsun min amali sayatin. Jadi bagian daripada perbuatan setan. Ya namanya manusia kan kadang lupa diri, ya biasa. Nah, agar tidak lupa diri maka diingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Ya banyak cara. Ada cara yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik adalah misalnya demo. Bukan berarti demo itu tidak baik, tetapi demo yang kemudian merusak layanan publik, misalnya jalan, yang anarkis, membakar, itu yang tidak baik. Tetapi kalau demo dia menyampaikan dengan baik aspirasi, mengaspirasikan keluhannya, tidak merusak jalan raya, tidak merusak layanan publik dan lain sebagainya, saya kira itu juga ciri dari negara demokrasi. Di mana negara demokrasi itu adalah memberikan peluang kepada rakyat untuk mengeluhkan pikirannya ketika terjadi sesuatu di batas kewajaran. Nah, kadangkala sih manusia itu tidak terima dengan kritik-kritik seperti itu. Ya, oke, saya kira itu ya opini dari saya. Kalau kemudian bisa diterima, terima. Kalau enggak ya mungkin bisa dikritiki ulang. Dan teman-teman saya harap karena memang ahli hukum tata negara yang kemudian membedakan antara teman-teman dengan kampus lain, ya kan keunggulan teman-teman kan mampu mempunyai ilmu hukum keislaman gitu loh. Itu keunggulannya. Maka itu dijadikan sebuah keunggulan, bukan kekurangan. Jadi dua-duanya dapat. Siasahnya dapat, yang konvensionalnya juga dapat. Oke, ada pertanyaan lain? Coba saya pengen mereview kembali. Kira-kira apa saja asas dari hukum tata negara? First one, the principle of constitutional law. First one is Asas demokrasi. first one is demokrasi. Second, Asas negara hukum. Pemisahan kekuasaan. asas negara hukum, pemisahan kekuasaan. And the other? Asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan. Oke. Enough? Asas cinta dan kasih sayang. Kira-kira penting nggak cinta dan kasih sayang diterapkan di dalam asas hukum tata negara? Ada nggak asas Sangat penting, Pak. cinta dan kasih sayang? Karena pada kondisi Ya. saat ini tuh cinta dan kasih sayang itu sudah mulai luntur. Yang diutamakan itu adalah kepentingan
dan kekuasaan. Kalau misalnya cinta, kasih sayang itu perlu kita masukkan, berarti kita harus memberikan sebuah rekomendasi kepada para pakar ketatanegaraan bahwa ini yang dibutuhkan. Kita membuat teori baru gitu. Tidak hanya misalnya Indonesia itu atau hukum tata negara itu asasnya adalah, pertama adalah asas kedaulatan rakyat, negara kesatuan, asas negara hukum, asas pembagian kekuasaan, atau check and balances. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Mr. Deddy Corbuzier, maybe you can close our class today. One, two, three, close Okay, the door. Oke. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.